kami membawakan judul makalah yaitu sistematika pembuatan makalah dan laporan penelitian yang diampu oleh Dr. Andes Sri Mulyanti MPD. Nah, di sini ada rekan saya yaitu dengan saya sendiri bersama Dr. Mulyanti dengan NIM terakhir 126, lalu ada Putri Yanur Hasana dengan NIM terakhir 108, dan ada Sinta Catur Aryani dengan NIM terakhir 134, lalu ada Gabriel Sinta Morensa dengan NIM terakhir 135, lalu Yusuf Kolita Pandi dengan NIM terakhir 136. Selanjutnya yaitu latar belakang yaitu makalah ilmiah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah biasanya ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Dalam membuat laporan penelitian, seorang peneliti tidak dapat membuat secara sembarangan, sebab sebuah laporan penelitian harus dibuat secara ilmiah, objektif, sistematis, serta tepat pada waktunya. Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian makalah? Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian makalah ilmiah? Yang kedua, apa saja jenis-jenis makalah ilmiah? Yang ketiga, bagaimana sistematika dan isi makalah ilmiah? Yang keempat, apa pengertian laporan penelitian? Yang kelima, apa saja karakteristik dan ruang lingkup laporan penelitian? Yang keenam, bagaimana sistematika dan cara penyusunan laporan penelitian? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian makalah ilmiah, untuk mengetahui jenis-jenis makalah ilmiah, untuk mendeskripsikan sistematika dan isi makalah ilmiah, untuk mengetahui pengertian laporan penelitian, untuk menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup laporan penelitian, untuk mendeskripsikan sistematika dan cara penyusunan laporan penelitian. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengertian makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, merupakan hasil kajian pustaka atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang kedua, mengilustrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretis yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap isi dari berbagai sumber yang telah digunakan. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan kemampuan mahasiswa meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan atau sintesis yang utuh.
Selanjutnya B. Jenis makalah. Makalah dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifat dan berdasarkan jumlah. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran, makalah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu makalah deduktif dan makalah induktif. Makalah deduktif yaitu makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoretik yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan makalah induktif merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang relevan yang diperoleh di lapangan. Kemudian, berdasarkan jumlah halaman, makalah dapat dibedakan atas makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang adalah makalah yang isinya minimal 20 halaman, sedangkan makalah pendek isinya kurang dari 20 halaman. Yang dimaksud dengan isi di sini adalah dari pendahuluan sampai dengan penutup. Jadi tidak termasuk bagian awal seperti sampul, daftar isi dan kata pengantar, serta bagian akhir seperti daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu sistematika dan isi makalah. Pada bagian ini akan disampaikan sistematika, isi, dan teknik penulisan makalah panjang dan makalah pendek. Yang pertama kita akan membahas tentang makalah panjang. Baik, untuk makalah panjang memiliki sistematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampul. Halaman sampul makalah berisi judul, maksud penulisan makalah, penulisan judul, logo instansi, nama instansi, tempat dan waktu, bulan dan tahun penulisan makalah. Yang kedua yaitu ada kata pengantar. Jika dipandang perlu, makalah dapat dilengkapi dengan kata pengantar. Kata pengantar ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, 4 spasi dari margin atas dan pada posisi tengah. Kata pengantar berisi ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi ulasan singkat dan menarik menyangkut masalah yang dibahas dalam makalah, dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang berjasa dalam penulisan makalah. Kata pengantar maksimum 1 halaman diketik dalam spasi tunggal. Pada bagian akhir di sudut kanan bawah dituliskan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan makalah, diikuti dengan kata penulis tanpa nama atau inisial nama penulis juga tanpa tanda tangan. Yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar isi makalah. Melalui daftar isi, pembaca dapat dengan mudah menemukan bagian-bagian pembangun makalah. Selain itu, melalui daftar isi ini, sistematika makalah yang digunakan penulis dapat terlihat dengan jelas. Daftar isi berisi informasi tentang nomor urut, judul bagian, subjudul bagian, dan anak subjudul bagian, serta nomor halaman. Yang keempat adalah daftar tabel dan gambar. Jika dalam makalah terdapat daftar tabel dan gambar masing-masing lebih dari 2 tabel atau gambar, perlu dibuat daftar tabel dan daftar gambar secara terpisah. Namun, jika masing-masing hanya ada 2 atau kurang dari 2 tabel atau gambar, keduanya dapat digabungkan dalam satu daftar tabel dan gambar. Daftar tabel dan gambar ini berisi tentang informasi, nomor tabel dan gambar, judul dan halaman letak tabel dan gambar tersebut. Dalam daftar tabel dan gambar, kata tabel atau gambar tidak perlu diulang pada setiap nomor tabel atau gambar, tetapi cukup dituliskan 1 kali pada sudut kiri atas di bawah judul daftar tabel atau daftar gambar. Yang kelima adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang dibahas dalam makalah, topik bahasan beserta batasannya dan tujuan penulisan makalah. Ketiganya dibahas dalam satu kesatuan yang terintegrasi, tidak dalam subjudul tersendiri. Latar belakang masalah yang dibahas dalam makalah berfungsi yang pertama mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang dibahas, dan yang kedua menunjukkan bahwa masalah atau topik benar-benar perlu dibahas.
Yang keenam, teks utama atau pembahasan. Frasa teks utama dan kata pembahasan bukan merupakan subjudul bagian ini. Tidak ada judul pembahasan dalam makalah. Bagian ini berisi pembahasan topik dan subtopik makalah sesuai dengan tujuan penulisan makalah secara tuntas dan mendalam dengan ringkas, lancar, langsung pada persoalan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagian ini dapat terdiri atas beberapa subjudul bergantung pada keluasan topik. Yang ketujuh adalah penutup. Bagian penutup dapat berisi yang pertama, penegasan kembali atau ringkasan pembahasan tanpa simpulan. Yang kedua, simpulan dari pembahasan pada teks utama. Dan yang ketiga, saran atau rekomendasi jika dipandang perlu. Saran atau rekomendasi yang disampaikan hendaknya relevan dengan pembahasan yang eksplisit atau yang dituju dan yang disarankan. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber yang dirujuk atau dikutip dalam makalah. Bahan pustaka yang dibaca mungkin mempengaruhi isi tulisan, tetapi tidak dirujuk atau dikutip dalam teks yang tidak dituliskan dalam daftar pustaka. Sumber rujukan dapat berupa artikel pada jurnal, laporan penelitian, makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, buku, cakram padat, artikel pada media massa, dan lain-lain, baik dalam bentuk tulis, lisan, maupun dalam bentuk digital. Yang kesembilan adalah lampiran. Jika hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam penulisan makalah, misalnya data angka atau deskripsi verbal. Lalu untuk yang selanjutnya adalah makalah pendek. Sistematika makalah pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal, yaitu sampul makalah dan kata pengantar jika dipandang perlu. Selanjutnya ada bagian inti yang terdiri atas pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama yang merupakan paparan dari masalah atau topik yang dibahas, dan penutup. Lalu ada bagian akhir, yaitu daftar pustaka. Isi makalah pendek sama dengan isi makalah panjang. Akan tetapi, uraian pada makalah pendek hanya memuat hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan masalah yang dibahas. Uraian yang berbelit-belit dan paparan yang panjang lebar hendaknya untuk dihindari. Nah, untuk materi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dengan mengikuti format tertentu. Format laporan adalah suatu bentuk susunan atau organisasi suatu laporan, yaitu bagian penyusunan laporan menjadi satu kesatuan. Format laporan penelitian biasanya ditentukan oleh lembaga penyandang dana. Peneliti harus menggunakan format penulisan laporan penelitian sesuai dengan permintaan lembaga pemberi dana. Kemudian, ruang lingkup laporan penelitian. Ruang lingkup kajian laporan penelitian difokuskan pada bidang kajian atau keahlian dosen atau program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan instansi pendidikan dan juga sesuai dengan rencana induk pengembangan penelitian instansi pendidikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang terakhir yaitu mengenai sistematika dan cara penyusunan laporan. Yang pertama ada judul karangan. Judul ini harus menampilkan fakta yang ingin diungkapkan, jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Judul harus sesuai dengan isinya karena judul mencerminkan isi dari suatu laporan tersebut. Kemudian yang kedua, halaman judul. Halaman ini umumnya terdapat judul, penulis, dan juga penerbit. Kemudian yang ketiga ada halaman pengesahan. Pengesahan terhadap laporan yang ditulis biasanya dilakukan oleh pemberi dana peneliti atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian yang keempat ada kata pengantar. Kata pengantar dituliskan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca tentang latar belakang konteks penelitian seperti rasional dilakukannya penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta hal-hal yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penelitian.
Selanjutnya, abstrak. Pada abstrak, penulis menyampaikan gambaran singkat mengenai latar belakang penelitian, metode, serta temuan hasil penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui secara umum isi laporan penelitian. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi digunakan oleh pembaca yang ingin melihat isi karangan ilmiah. Dengan membaca lembar daftar isi, pembaca akan dapat mengetahui isi karangan ilmiah secara keseluruhan. Lembar daftar isi mencantumkan nomor dan judul bab-bab yang tercantum dalam laporan penelitian dengan menunjukkan halaman-halaman secara lengkap. Selanjutnya, daftar tabel. Ada kalanya sebuah laporan penelitian menggunakan tabel-tabel yang tersebar di berbagai halaman. Untuk memudahkan membaca laporan penelitian diperlukan sebuah daftar tabel. Kemudian daftar grafik, bagan, dan skema. Untuk memperjelas uraian, ada kalanya laporan penelitian dilengkapi dengan grafik, bagan, atau skema yang tersebar di sejumlah halaman. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembaca laporan penelitian perlu dibuatkan daftar grafik, bagan, atau skema. Yang terakhir, daftar singkatan dan lambang. Sejumlah singkatan ada kalanya diperlukan dalam laporan penelitian guna memanfaatkan ruang sebaik-baiknya. Contohnya, penulis lebih baik menggunakan singkatan PJPT daripada menggunakan pembangunan jangka panjang tahap untuk penggunaan yang berulang-ulang. Kalau singkatan yang dipergunakan banyak, maka disediakan lembar untuk menuliskan daftar singkatan. Sistematika bagian inti laporan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah laporan penelitian merupakan tulisan yang disusun untuk memberikan orientasi kepada pembaca mengenai isi laporan penelitian yang akan dipaparkan, sekaligus perspektif yang diperlukan oleh pembaca untuk dapat memahami atau mengerti informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, kajian pustaka dan kerangka teori. Pada bagian ini diungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Berdasarkan analisis mendalam mengenai pustaka-pustaka tersebut, peneliti biasanya dapat membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai pendekatan atau desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data, serta kelemahan-kelemahan penelitian. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya. Dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Bagian ini merupakan bagian akhir dalam laporan penelitian. Simpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis dan penelitian yang dilakukan. Kemudian pada bagian ini juga dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan jenis penelitian lanjutan yang dapat dilakukan serta saran-saran lain yang terkait dengan hasil penelitian atau bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang telah dialami oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan. Sistematika bagian penutup laporan penelitian. Yang pertama ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan komponen wajib yang harus dicantumkan oleh penulis, sedangkan lampiran dan daftar indeks hanya ditulis jika diperlukan. Pada umumnya, hal-hal yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka adalah nama penulis, tahun terbit, judul pustaka, tempat terbit, dan juga nama penerbit. Kemudian yang kedua ada lampiran. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, peta, bagan, instrumen penelitian seperti kuesioner dan daftar checklist untuk observasi dan bentuk lain yang telah dipaparkan dalam bagian inti laporan. Yang terakhir ada daftar indeks atau glosarium. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang terdapat dalam laporan. Penulisan daftar kata atau indeks harus berkelompok berdasarkan abjad awal kata atau istilah yang akan dituliskan. Penulisan indeks pada umumnya ditunjukkan agar pembaca cepat mencari istilah atau kata-kata khusus yang terdapat dalam laporan tersebut.
kesimpulan, makalah ilmiah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan beruntut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah dapat dibedakan dari beberapa segi berdasarkan sifat dan jenis penalaran. Makalah dibedakan atas makalah deduktif, induktif. Berdasarkan jumlah halaman makalah dibedakan atas makalah panjang dan makalah pendek. Kemudian berdasarkan sikap penulisan, makalah dapat dibedakan atas makalah biasa dan makalah posisi. Laporan penelitian adalah karya tulis ilmiah yang disusun secara hasil atau berdasarkan hasil penelitian dengan mengikuti format tertentu. Format laporan adalah suatu bentuk susunan atau organisasi suatu laporan, yaitu penyusunan bagian-bagian laporan penelitian menjadi satu kesatuan. Format laporan penelitian biasanya ditentukan oleh lembaga penyandang dana. Saran dalam menulis sebuah makalah maupun karangan lebih baik mengedepankan sebuah sistematika penulisan sehingga dalam pembuatan akan lebih baik. Penulisan sesuai dengan dasar yang ada dalam sistematika penulisan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika salah kata, kami kelompok 2 mohon maaf. Terima kasih.